Kita mulai insyaallah. Halo. Ya teman-teman. Ya Haji. Ya. Fatwa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Ikhwah, Bapak, Ibu sekalian yang online baik ataupun yang offline yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Hidayatus Sibyan. Semoga yang akan kita bahas diberikan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang kita bahas adalah bait yang ke-34 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Wa iyyakun ma ba'dahu mushaddada falazimun mutawwalun kahadda. Wa iyyakum ma ba'dahu mushaddada falazimun mutawwalun kahadda. Ini bait yang ke-34. Alhamdulillah sama harokatnya. Di sini beliau mengatakan wa iyyakun ma ba'dahu musyaddada. Kalau setelah huruf mat setelahnya berupa huruf yang bertasydid falazimun maka disebut sebagai mad lazim. Mutawwalun yang dipanjangkan. Kahadda sebagaimana lafadz hadda. Ini terjemahan secara harfiah. Ana ulang. Wa iyyakum ba'dahu musyaddada. Kalau setelah huruf mat musyaddada itu adalah suatu huruf yang bertasydid, falazimun maka disebut sebagai mad lazim. Mutawwalun yang dipanjangkan. Kahadda sebagaimana lafadz hadda. Ini kebetulan bahasannya sama persis dengan yang kita bahas babnya di Baitul Muttaqin, yaitu tentang mad lazim. Di sini beliau membahaskan bahwa kalau setelah huruf mat itu berupa huruf yang bertasydid maka disebut mad lazim. Mutawwalun yang dipanjangkan, berarti di mutawwalun di sini dipanjangkan dengan kadar 6 harokat tul. 6 harokat. Sebagaimana apa? Sebagaimana lafadz hadda. Coba perhatikan, ana munculkan di papan tulis insyaallah. Semua mic mohon dinonaktifkan ya ikhwah yang online. Allah yubarik fikum. Bismillah, kita perhatikan. Kelihatan? Kelihatan insyaallah ya. Allah alam yang online kelihatan atau enggak ini? Udah masuk? Semoga saja kelihatan yang online juga. Allahu alam. Perhatikan, ini kita punya lafadz hadda yang disebutkan di dalam bait ini. Lafadz hadda itu kalau kita perhatikan lafadz hadda di sini ada huruf mat. Mana huruf matnya ini yang ana kasih warna merah? Di situ ada alif,
Sedangkan sebelumnya berupa fathah, maka dia adalah huruf mad. Kalau setelah huruf mad itu berupa huruf yang bertasydid. Huruf dal di sini hurufnya bertasydid ataukah tidak bertasydid? Hurufnya bertasydid. Maka mat semacam ini tidak sekedar dipanjangkan sebagaimana kadar bacaan mat tabi'i. Tidak boleh kita baca hadah. Tapi perlu kita panjangkan dengan kadar atul. Jadi dalam belajar mat itu nanti ada istilah al-qasr, ada istilah tawassut, ada istilah atul. Kalau qasr ini cuma dipanjangkan dengan kadar 2 harokat. Kalau tawassut ini 4 ataupun 5 harokat. Sedangkan 6 disebut sebagai atul. Untuk mat yang semacam ini nanti perlu dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Berarti mat yang paling panjang. Berarti nggak boleh kita baca hadallah, tapi haddah. Dan ini sama persis dengan bacaan waladdallin. Do dipanjangkan kemudian langsung ditempelkan ke huruf lamnya. Perhatikan. Penulisan waladdallin ini begini. Kita perhatikan, kelihatan insyaallah ya. Ini ada huruf alif, berarti dia adalah huruf mad. Setelah huruf mad di situ berupa huruf yang bertasydid, yaitu huruf lam. Oleh karena itu, maka mad semacam ini disebut sebagai mad lazim. Dipanjangkan dengan kadar 6 harokat, berarti dibaca yang paling panjang. Coba perhatikan yang ada di ataupun kita munculkan di yang Al-Qur'an langsung. Perhatikan. Nah, perhatikan ini. Kita baca ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Nanti difokuskan dalam pembahasan ini waladdallin. Anda baca kemudian diikutin atau dari awal aja insyaallah. Nanti baru dibahas di ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati yang di an'amta, jangan sampai huruf nunnya diberikan qalqalah, tidak boleh an'amta. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pembahasan kita adalah yang saya kotakin warna merah. Tadi bahas apa? Bahas masalah adanya huruf yang bertasydid jatuh setelah huruf mat. Mana huruf yang bertasydid? Di sini jelas nih. Nggak kelihatan. Ini kosong depannya. Udah, di sini udah ada. Alhamdulillah. Itu waladhdallin ada huruf mat. Mana huruf matnya? Sekarang perhatikan yang anak kotakin ini. Ini huruf mat ini. Karena dia adalah berupa alif, sebelumnya berupa fathah, maka dia adalah bacaan mat. Kalau seandainya setelahnya ini tidak ada tasydid ataupun tidak ada huruf yang disukunkan, langsung kita bilang matnya adalah bacaan mat tabi'i yang hanya dua harokat do, dua harokat. Tapi berhubung di sini setelah kita lihat bacaan kita juga wajib disambungkan ke huruf setelahnya, dan saat kita lihat ternyata huruf yang setelahnya itu berupa huruf yang bertasydid. Kalau setelah huruf mat itu berupa huruf yang bertasydid, maka wajib matnya tidak hanya dipanjangkan dengan kadar 2 harokat, tapi dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Berarti do dipanjangkan 6 harokat, baru kemudian langsung kita sambungkan ke huruf lam yang bertasydid. Matnya tadi ini falazimun disebut sebagai mat lazim, mutawwalun yang dipanjangkan dengan kadar tul ataupun 6 harokat. Jelas ya? Kahadda sebagaimana lafaz hadda, ataupun dalam ayat ini sebagaimana waladhdallin. Jelas insyaallah. Mat yang semacam ini ya ikhwah, ini disebut nanti ada penyebutan yang disebut mat lazim kilmi musaqqal. Ada mat lazim kilmi mukhaffaf. Ada mat lazim harfi musaqqal, ada mat lazim harfi mukhaffaf. Kita lihat dulu, nanti insyaallah kita bahas satu persatu. Ini tidak disebutkan secara detail. Perhatikan. Nah. Kita di sini punya dua istilah, yaitu mat lazim. Kilmi bisa dibaca kilmi, bisa dibaca kalimi. Ya-nya bertasydid ini. Ataupun ada lagi nanti mat lazim harfi. Ini kilmi artinya tadi itu kan yang kita bahaskan ada huruf mat setelahnya berupa tasydid. Kalau pertemuan antara huruf mat bertemu dengan tasydid ini adalah terjadi dalam satu kata, maka disebut sebagai kilmi ataupun kalimi. Jelas? Tadi ini waladhdallin terjadi dalam satu kata ataukah terjadi dalam satu huruf? Terjadi dalam satu kata. Kalau terjadi dalam satu kata, maka matnya disebut sebagai mat lazim kilmi ataukah mat harfi? Mat lazim kilmi. Jelas ya? Karena pertemuan antara huruf mat dengan tasydidnya itu terjadi dalam satu kata, maka matnya disebut sebagai mat lazim kilmi. Jelas insyaallah ini? Sebagaimana tadi itu adalah bacaan waladhdallin. Kalau kita perhatikan di sini nih ada huruf mat.
bertemu dengan tasydid. Waladhdallin ini satu kata ataukah di sini berupa kata ataukah berupa huruf saja? Berupa kata. Maka matnya disebut sebagai mat lazim kilmi. Kalau nanti setelah huruf mat itu berupa tasydid, maka disebut sebagai musaqqal istilahnya. Mat lazim ini disebut mat lazim. Sebentar kita kasih angka di sini. Ya, di sini jelas insyaallah biar miring. Mat lazim kilmi musaqqal. Musaqqal. Mat lazim kilmi, bisa antum baca kilmi, bisa antum baca kalimi. Untuk alasannya nanti antum bisa bongkar-bongkar rekaman yang ada di Baitul Muttaqin di channel mereka. Musaqqal. Nah, ini mat lazim kilmi musaqqal. Kalau seandainya nanti setelah huruf mat itu kok berupa sukun, maka disebut sebagai mukhaffaf. Perhatikan. Misalnya lafaz al-ana. Perhatikan di sini ini ana. Mana matnya ini? Kita perhatikan al-ana itu asalnya adalah al-ana. Nanti untuk asal usulnya kalau seandainya nggak nyambung nggak usah dipusingkan. Jelas ya, yang penting nanti antum mengetahui bahwa lafaz al-ana itu adalah mat lazim. Perhatikan. Ini ada dua hamzah. Hamzah berkumpul dalam satu lafaz. Hamzah pertama hamzah istifham istilahnya pertanyaan. Yang kedua adalah hamzah al. Maka bagaimana di sini ini? Hamzah yang kedua digantikan dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Sehingga nanti bagaimana? Kita perhatikan proses sedikit insyaallah, tidak akan lama-lama. Hamzah yang kedua digantikan dengan suatu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Sehingga hamzah yang kedua digantikan dengan alif. Setelah digantikan dengan alif di sini berarti itu ada huruf alif sebelumnya berupa fathah mana? Ini perhatikan. Ini huruf alif nih. Huruf alif sebelumnya fathah berarti dia bacaan mat atau bukan? Bacaan mat. Dan kita perhatikan di sini setelahnya huruf mat ini ternyata berupa sukun. Mana sukunnya? Ini kasih sukun ini. Ini sukunnya sukun asli ataukah sukunnya sukun karena waqaf? Sukunnya sukun asli, sudah dari awalnya memang sukun asli. Baik dalam keadaan diwasolkan bacaan ataupun dalam keadaan tidak diwasolkan bacaan, maka sukun tersebut tetap ada. Ini disebut sebagai sukunnya adalah sukun asli. Coba antum perhatikan di dalam surat Yunus. Sebentar. Masya Allah ini. Perhatikan surat Yunus ayat 51. Coba perhatikan surat Yunus ayat 51. Ini halaman 214. Oh, belum muncul di situ. Bismillah. Nah, perhatikan ini. Ini surat Yunus ayat 51. Ada juga nanti yang ayat 91. Kita perhatikan di sini.
Ini ada alif, mana yang setelah hamzah ini adalah alif nih. Setelah hamzah dia ini adalah alif. Sebelumnya berupa fathah. Ada alif sebelumnya fathah. Maka dia adalah bacaan mat. Dan kalau kita perhatikan bahwa setelah alif itu di sini ada huruf yang disukunkan. Kalau ada mat setelahnya berupa huruf yang disukunkan, sukunnya adalah sukun asli, bukan karena faktor waqaf, maka di sini matnya disebut mat lazim kilmi mukhaffaf. Mat lazim kilmi mukhaffaf. Baik yang mukhaffaf ataupun yang musaqqal sebagaimana lafaz waladdallin tadi itu, pemanjangannya sama-sama 6 harokat. Ini pun nanti sama dipanjangkan sama-sama 6 harokat. Kita baca insyaallah. Kemudian nanti antum ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Athumma idza ma waqa'a amantum. Sebentar. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, pokok pembahasan tadi ini adalah pada lafaz al-ana. Karena di situ ada mat bertemu dengan sukun dan sukunnya bukan karena waqaf. Berarti sukunnya adalah sukun asli. Baik nanti diwasolkan ataukah berhenti, sukunnya masih ada di situ. Beda dengan misalnya di sini lafaz tasta'jilun. Tadi ini kita baca nunnya disukunkan ataukah nunnya difathahkan? Kurang geser? Kita geser insyaallah. Terpotong. Sudah kelihatan? Tapi kecil ya. Sebentar, gini aja. Nah, tadi ini lafaz tasta'jilun. Tadi ini kan kita sukunkan huruf nunnya. Nunnya di situ ini asalnya dia sukun ataukah berharokat? Berharokat. Kok kita sukunkan? Berarti sukunnya bukan sukun asli. Sukunnya sukun karena faktor waqaf. Jelas ya? Kalau sukunnya adalah karena sukun faktor waqaf, maka jelas sukunnya bukan sukun asli. Oleh karena itu nanti kalau sukunnya bukan sukun asli, maka disebut sukunnya adalah sukun arid. Nanti ada mat tersendiri yang itu disebut sebagai mat arid li sukun. Nanti bab setelahnya ada pembahasan mat arid li sukun. Tapi bahasan kita saat ini adalah kalau ada huruf mat bertemu dengan sukun. Sukunnya asli ataukah sukun yang karena waqaf tadi yang al-an? Asli. Maka disebut mat lazim kilmi yang sukun mukhaffaf. Beda dengan nanti yang tasta'jiluna ini. Ini ada mat memang, perhatikan, ada mat gak di sini tasta'jilun? Ada mat berupa huruf wawu. Setelahnya berupa huruf nun. Kita sukunkan tadi itu. Tasta'jilun. Berarti ada huruf mad bertemu dengan sukun. Pertanyaannya, sukun pada huruf nun tasta'jilun tadi itu asli ataukah karena faktor waqaf? Waqaf. Artinya kalau kita wasolkan sukunnya nggak ada. Kalau kita berhenti pada huruf nun sukunnya ada. Walaupun di sini ini adalah huruf mad bertemu dengan sukun, berhubung sukunnya bukan asli,
maka tidak disebut mad lazim kilmi mukhaffaf. Tapi di sini adalah mad arid lisukun nanti pembahasannya. Mad arid lisukun. Jelas insyaallah ini ya. Ini perbedaan antara sukun asli dengan sukun yang tidak asli. Ataupun kadang-kadang Anda menggunakan suatu ungkapan sukunnya jadi-jadian karena faktor wakaf. Perhatikan ini. Kok bisa? Naam, ini tadi tastajilun. Kalau seandainya kita membaca wasolkan huruf nun ke lafaz setelahnya dengan diwasolkan bacaannya, maka nunnya tidak disukunkan. Maka menjadi begini. Tastajiluna summa. Nunnya sukunnya hilang tadi. Nunnya sukunnya dihilangkan. Jelas ya? Kita kembali pembahasan ya ikhwah. Tadi ini adalah yang untuk mad yang bertemu dengan sukun asli, maka madnya disebut sebagai mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ini perbedaan yang perlu diketahui antara mukhaffaf sama mutsaqqal. Perhatikan. Sama-sama ada tanya? Iya, ini harokatnya masih kita utuhkan. Ini sukun yang dimaksudkan setelah huruf mad itu sukunnya lam ini. Bukan nunnya, tapi sukunnya huruf lam. Sebentar Anda kasih warna hijau. Kelihatan hijaunya. Atau ini. Warna ini aja. Nah. Ini kelihatan itu ada huruf mad. Mana huruf madnya ada alif yang berwarna merah ini? Sebentar, Anda kasih garis bawahnya. Itu ada alif yang berwarna merah. Sebelumnya berupa fathah. Fathah bukan sebelumnya? Fathah. Setelahnya berupa huruf sukun bukan? Berupa huruf apa di situ? Huruf lam. Artinya ada huruf mad bertemu dengan huruf lam yang disukunkan dan sukunnya sukun asli. Maka madnya disebut sebagai mad lazim kilmi mukhaffaf. Jelas ya? Kalau setelah huruf mad itu berupa tasydid, maka disebut mutsaqqal sebagaimana yang tadi itu waladhdallin. Jelas insyaallah ini? Nanya? Al-ana. Pertanyaannya? Tidak. Iya, berarti nanti pembahasannya adalah pada huruf mad bertemu dengan sukunnya lam. Jelas ini? Naam. Berarti nggak ada kaitan dengan nunnya nanti. Ini kesalahan Anda tadi menghubungkan dengan tastajiluna. Yang tastajiluna tadi ada nunnya. Jelas insyaallah ini ya. Pokoknya nanti begini, kalau ada huruf mad setelahnya berupa tasydid ataupun setelahnya berupa huruf sukun, maka dia adalah mad lazim. Mad lazim. Jelas insyaallah ya, pasti nanti dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita membahas mad harfinya. Mad lazim harfi. Oh, naam. Perhatikan. Ini tadi ini perhatikan nih. Ini kita tambah satu lagi nih, satu baris lagi. Perhatikan, ini mad ini ada alif sebelumnya fathah. Kadang-kadang nanti sebagian penulisan begini. Al-an. Tadi al-an. Ini dimatkan sekalian. Perhatikan. Yang pembahasan kita cuma yang di sini saja nih. Jelas insyaallah ini.
ada mat, setelahnya berupa huruf yang disukunkan. Jelas insyaallah? Naam. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan untuk mad lazim harfinya? Kita selesaikan untuk mad lazimnya insyaallah. Ini sebentar lagi hatam, tinggal beberapa bait aja. Enggak ada pertanyaan? Jelas insyaallah? Nggih monggo. Itu nanti pembahasan lain. Itu nanti masuk dalam bahasan mad tabi'i. Naam, masuk dalam bahasan mad tabi'i. Yang kita bahas ini cuma yang ini al itu aja. Ya, yang berkaitan tentang mad lazimnya. Jelas insyaallah. Antum enggak usah dipusingkan yang ana dulu nih. Ini mungkin yang bikin bingung nih yang ada tanda celer atasnya ini. Udah ana hilangkan dulu. Allah yabarik fiik. Ada yang lain silahkan? Enggak? Kita lanjutkan insyaallah. Perhatikan, ini selesai bacaan mad lazim yang kilmi. Sekarang ada pembahasan mad lazim harfi. Harfi itu apa? Terjadi dalam satu huruf. Dan ini hanya terdapat di sebagian surat ataupun sebagian awal surat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana misalnya alif lam mim. Sekarang perhatikan. Ini pun nanti sama disebut, ada yang pembahasannya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ada mad lazim harfi musaqqal. Mana huruf Arabnya ini? Sebentar. Perhatikan begini. Ini alif lam mim. Ini ada alif lam mim. Ini cara bacanya tentunya adalah, perhatikan, alif kita tulis sendiri begini, kemudian lam kurang ke bawah. Naam. Kemudian lam, kemudian mim. Sekarang kita perhatikan, pembahasan kita bukan di alifnya, tapi pembahasan kita adalah di lam sama mimnya. Untuk bacaan mad lazim. Sekarang untuk perhatikan, ini ada huruf mad. Mana huruf madnya? Ini yang jatuh setelah huruf lam ini. Ini ada alif. Ana kasih warna merah. Sebelumnya fathah. Ini lamnya difathahkan. Berarti dia adalah bacaan mad. Iya atau enggak? Ada alif, sebelumnya fathah. Kalau antum perhatikan memnya ini sukun atau bukan? Memnya sukun. Berarti ada alif atau huruf mad bertemu dengan huruf sukun. Berarti sebagaimana al tadi itu. Ya enggak? Maka ini yang disebut sebagai mad lazim. Terus ini mau milih harfi ataukah mau milih kilmi? Ini pembahasan kita dalam satu huruf ataukah dalam satu lafaz? Dalam satu huruf, karena huruf lam saja. Ya enggak? Maka disebut mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Baru kemudian ini harfinya harfi mukhaffaf ataukah musaqqal. Baru cek terlebih dahulu. Nanti kalau setelah huruf mad itu berupa huruf yang bertasydid, maka mad lazim harfi musaqqal. Kalau setelahnya hanya berupa sukun dan tidak ada tasydidnya, maka mad lazim harfi mukhaffaf. Simple ataukah belibet? Simple insyaallah ya. Insyaallah. Nanti diulang-ulang lagi rekamannya insyaallah. Alhamdulillah dimudahkan dengan teknologi sehingga bisa kita ulang-ulang sak kapok sampai baterai habis. Baterai habis tes lagi muncul lagi nanti. Kita perhatikan. Ini lam, memnya kan mem sukun nih. Iya. Apakah bacaan kita telah selesai? Belum selesai. Karena mim belum kita baca. Mimnya di sini berharokat. Setelahnya berupa huruf ya. Setelahnya lagi berupa huruf mim. Di sini ada dua huruf mim bertemu di sini. Kita hilangkan dulu nih tanda stripnya. Ada dua huruf mim bertemu. Mim pertama mim sukun, kedua berharokat. Maka model semacam ini harus diidghamkan.
Mim pertama, udah kan kita selesaikan ini insyaallah. Mim pertama harus diidghamkan dalam mim yang kedua. Setelah diidghamkan, setelah dilebur, setelah dimasukkan, maka menjadi satu mim yang bertasydid. Sehingga nanti modelnya begini. Kalau seandainya dituliskan. Menjadi satu huruf mim yang bertasydid. Kita kecilkan sedikit insyaallah, terlalu gede. Naam. Nah, ini ada huruf mat. Mana alif? Kemudian sebelumnya dia fathah, berarti bacaan mat. Setelahnya berupa sukun atau kata tasydid, maka disebut mutsaqqal. Berhubung mat lazim ini terjadi dalam satu huruf dan setelah huruf mat ternyata berupa tasydid, maka disebut mat lazim harfi mutsaqqal. Jelas insyaallah? Sekarang yang terakhir, perhatikan mim. Mim ini ya-nya sukun, sebelumnya kasrah, maka dia juga bacaan mat atau bukan? Bacaan mat. Setelahnya berupa huruf yang disukunkan, yaitu berupa huruf-huruf mim. Maka inilah yang disebut mat lazim harfi mukhaffaf. Jelas insyaallah? Mudah ya? Insyaallah. Semoga ya Allah, semoga dipahamkan. Insyaallah. Ini mungkin akhir materi insyaallah untuk hari ini. Nanti habis sholat isya kita ada praktek insyaallah. Untuk pekan depan ini sebentar. Ini udah bahasan, udah kita bahas, cuma baitnya belum kita baca. Kita baca insyaallah. Kadzaka kullu sakinin ta'assala mukhaffafan yakunu aw mutsaqqala. Ini pembahasan masalah semua di sini, semua huruf yang disukunkan dan sukunnya adalah sukun asli. Setelahnya dia jatuh setelah huruf mat, maka disebut sebagai mukhaffaf. Kalau jatuh nanti setelahnya berupa tasydid, maka disebut sebagai mutsaqqal. Jelas insyaallah ya. Nanti insyaallah untuk mad lazim harfi ini pekan depan kita ulang kembali. Kan di sini ternyata ada dua bait tersendiri. Ada dua bait tersendiri. Semoga kalau seandainya hari ini kok belum jelas dan juga setelah nanti diulang rekamannya kok belum jelas, semoga pekan depan kian jelas, bukan kian ngeblur. Udah insyaallah kita cukupi sekian untuk sesi yang pertama. Nanti habis sholat isya praktek membaca Al-Quran insyaallah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap, insyaallah.